Selamat siang pemirsa, inilah Head News pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Sidang lanjutan pra-peradilan Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Sidang kali ini digelar dengan agenda penyerahan dokumen pembuktian dari kedua pihak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh jurnalis Metro TV Satrio Adi langsung dari Pengadilan Jakarta Selatan. Selamat siang Satrio. Satrio, pukul berapa sidang dimulai dan bagaimana proses jalannya sidang hari ini? Ya, Andro, tadi sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula ini dimulai pada pukul 10 pagi tadi dan dibuka oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun. Dan tadi sidang selesai sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sidang ini berjalan lebih cepat karena memang agenda pada hari ini adalah penyerahan pembuktian surat-surat dari pihak pemohon, dalam hal ini tim kuasa hukum dari Tom Lembong, dan juga pihak termohon dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan tadi usai sidang dibuka oleh hakim, tim kuasa hukum dari Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, meminta kepada Hakim Tunggal untuk membantu memfasilitasi untuk menghadirkan Tom Lembong dalam sidang pra-peradilan kali ini. Namun Hakim Tunggal ini menyebut bahwa untuk menghadirkan Tom Lembong atau tersangka dalam kasus ini merupakan wewenang dari pihak termohon, dalam ini adalah Kejaksaan Agung. Dan tadi pihak Kejaksaan Agung juga tidak mengindahkan untuk menghadirkan Tom Lembong karena memang dinilai kehadiran Tom Lembong ini tidak memiliki urgensi. Namun kuasa hukum bersikeras bahwa urgensi untuk menghadirkan Tom Lembong ini adalah urgensi dari tim kuasa hukum, sehingga tadi perdebatan yang cukup alot terjadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sampai akhirnya Hakim Tunggal memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Tom Lembong untuk menjelaskan duduk perkara terkait dengan pemeriksaannya di Kejagung dan juga penetapan tersangka yang dialaminya selama proses pemeriksaan dan penetapan tersangka itu berlangsung. Namun apakah Tom Lembong besok akan hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau melalui Zoom, ini yang belum dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan selain itu tadi tim kuasa hukum dari Tom Lembong sebagai pemohon juga menitik beratkan soal audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana pihak Kejaksaan Agung ini menurut kuasa hukum tidak memiliki audit dari BPK ataupun BPKP. Dan kita simak pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, berikut ini. Jadi tadi bukti-bukti itu kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan tadi di sana itu tadi. Akhirnya setelah terjadi perdebatan disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Jadi kami bisa memeriksa semua. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, bahwa dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Ya, itu tadi pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, yang menyebut bahwa Kejaksaan Agung tidak memiliki audit dari BPK ataupun BPKP. Namun menurut Kejaksaan Agung, tadi dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam melakukan penetapan tersangka kepada seseorang, ia menilai bahwa audit dari BPK ataupun BPKP tidak diperlukan, melainkan hanya dua alat bukti permulaan untuk menentukan status seseorang menjadi tersangka. Dan tadi selain pembuktian, istri dari Tom Lembong juga hadir pertama kali di dalam sidang untuk menyaksikan sidang pra-peradilan ini. Dan besok Kamis, Andro, agenda sidang ini adalah pemeriksaan saksi ahli dari tim kuasa hukum Tom Lembong. Ada 5 saksi atau 5 ahli yang nantinya akan dihadirkan di dalam sidang besok. Sementara itu untuk pemeriksaan saksi ataupun ahli dari Kejaksaan Agung ini akan dilaksanakan pada hari Jumat atau besok harinya setelah pemeriksaan saksi ahli dari tim kuasa hukum. Sementara itu hari Senin
Ini hakim akan membeberkan kesimpulan dari sidang pra-peradilan ini dan putusan dari sidang pra-peradilan ini akan digelar pada hari Selasa. Untuk sementara demikian, Andro. Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.